Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini adalah hari Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021. Kita akan belajar tema 2F dengan bunyi KD-nya 3.2, yaitu memahami tata tertib yang berlaku di sekolah. Oke anak-anak, simak terus ya videonya sampai selesai. Oke, sekarang kalian buka buku tematiknya halaman 62. Di sini ada Tony. Hari ini Tony lupa membawa bekal. Tony merasa lapar. Pada jam istirahat, Tony keluar gerbang sekolah. Ia ingin membeli jajanan di luar sekolah. Ibu guru menegur Tony. Ibu guru mengingatkan Tony tentang aturan pada jam istirahat. Siswa tidak diperbolehkan keluar wilayah sekolah. Nah, jadi itu tadi salah satu aturan yang ada di sekolah ketika jam istirahat, yaitu tidak boleh keluar wilayah sekolah. Dan kita akan belajar contoh aturan ketika bermain bersama teman di sekolah. Yang pertama, bermain tanpa membeda-bedakan teman. Yang kedua, bermain dengan jujur dan sportif. Yang ketiga, bermain sesuai pembagian tugas ketika bermain secara berkelompok. Bermain dengan mematuhi aturan membuat permainan menjadi seru. Teman-teman juga merasa nyaman jika kita mematuhi aturan ketika saat bermain. Nah, itulah tadi beberapa contoh aturan ketika bermain bersama teman di sekolah ya. Baik, sekarang kalian lihat halaman 78. Di sini ada Nina dan teman-temannya. Kita membaca bareng-bareng ya nak ya. Di sekolah Nina terdapat kebun. Nina dan teman-teman bergantian merawat tanaman di kebun. Tanaman disiram setiap hari. Siswa yang piket bertugas menyiram tanaman. Jika tidak disiram, tanaman akan layu. Menyiram tanaman harus berhati-hati. Jangan sampai menginjak tanaman. Jika terinjak, tanaman akan mati. Nina dan teman-teman mematuhi aturan tersebut. Tanaman di kebun tumbuh subur dari hari ke hari. Oke, sekarang kita lihat halaman 79. Mari kita mengamati ya nak ya. Mana saja yang boleh kita lakukan pada tanaman? Iya, yang pertama yaitu menyiram tanaman. Nah, yang boleh kita lakukan juga yang kedua yaitu memberi pupuk. Nah, itulah tadi contoh yang boleh kita lakukan pada tanaman. Oke, sekarang kalian buka halaman 90. Di kebun sekolah Nina ada bermacam-macam tanaman. Tanaman di kebun ditanam oleh siswa. Siswa bertanggung jawab merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman dirawat oleh siswa yang piket. Setiap siswa mendapat giliran piket. Merawat tanaman ada tata tertibnya. Nah, kita lihat ya tata tertib merawat tanaman di kebun. Oke, yang pertama yaitu menyiram tanaman dengan air secukupnya. Oke, yang selanjutnya membersihkan sampah di kebun. Dan yang selanjutnya membersihkan rumput pengganggu. Oke, yang selanjutnya mengembalikan alat berkebun ke tempat semula. Nah, itulah tadi tata tertib merawat tanaman di kebun.
Sekarang kalian buka halaman 103. Tanaman di kebun sekolah tumbuh semakin besar. Ibu guru merasa bangga kepada siswa. Siswa mematuhi tata tertib merawat tanaman. Tanaman pun tumbuh dengan subur. Tanaman yang tumbuh dengan subur adalah salah satu manfaat mematuhi tata tertib. Setiap tata tertib di sekolah mempunyai manfaat. Sekarang kita lihat ya contoh manfaat mematuhi tata tertib. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, sekolah bersih dan nyaman. Yang ketiga, tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, yang keempat, tidak tertinggal pelajaran. Nah, itulah tadi tata tertib di sekolah. Sekarang kalian buka halaman 108. Hari ini Joni datang terlambat. Oleh karena itu, Joni lupa menyiram tanaman. Daun tanaman hias menjadi layu. Tata tertib harus dipatuhi. Jika tata tertib tidak dipatuhi, dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Oke, sekarang mari kita perhatikan contoh dari akibat tidak mematuhi tata tertib. Gambar yang pertama yaitu ada seorang anak membuang sampah sembarangan. Ya, anak itu membuang kulit pisang dan akhirnya dia pun tergelincir karena dia menginjak kulit pisang itu sendiri. Nah, dan contoh yang kedua yaitu ada anak yang datang terlambat. Nah, tapi dia meminta maaf kepada ibu gurunya. "Maaf Bu, saya terlambat." Dan kata ibu gurunya, "Lain kali jangan terlambat lagi ya, kamu akan tertinggal pelajaran." Nah, jika kita terlambat, kita akan tertinggal pelajaran. Jadi itulah tadi contoh ketika kita melanggar tata tertib. Jadi semuanya akan ada akibatnya untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, di kelas maupun di lingkungan sekolah. Alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran tematik hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Oke, untuk tugas, jangan lupa kalian kerjakan dengan teliti. Setelah kalian kerjakan, lalu kalian foto dan kirimkan kepada Bu Guru. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.